Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Central Treaty Organization atau yang disingkat sebagai CENTO. CENTO merupakan aliansi pertahanan serta keamanan pada wilayah Timur Tengah. CENTO atau disebut juga sebagai Pakta Baghdad dibentuk pada tanggal 24 Februari tahun 1955 oleh negara-negara seperti Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan juga Inggris. Pada umumnya, CENTO disebut-sebut juga menjadi aliansi pada masa Perang Dingin di tahun 1947 hingga 1948 dan yang paling tidak berhasil hingga akhirnya dibubarkan pada tanggal 16 Maret tahun 1979. Latar belakang didirikannya CENTO di wilayah Timur Tengah adalah untuk menghambat penyebaran paham komunis. Akan tetapi, CENTO dianggap tidak membantu Pakistan untuk menyelesaikan konflik dengan India. Oleh karena itu, Irak serta Pakistan kemudian mengundurkan diri dari CENTO. Markas besar organisasi regional CENTO ini ada di Baghdad, tepatnya di Irak. Tetapi setelah Irak keluar dari organisasi CENTO pada tahun 1958, markas besar CENTO kemudian dipindahkan ke kota Ankara di wilayah Turki. Sebelum didirikannya CENTO di tahun 1950 juga telah dibentuk organisasi yang disingkat sebagai MEDO yang juga didukung oleh Amerika Serikat. Anggota organisasi MEDO terdiri atas negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan juga Turki. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari CENTO. Tujuan CENTO yang pertama adalah membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. Yang kedua, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak di Timur Tengah. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dan terakhir, saling bekerja sama dalam permasalahan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, manfaat CENTO. Pertama, kerjasama militer. Negara-negara anggota dapat berbagi informasi, intelijen, dan strategi pertahanan, meningkatkan kemampuan kolektif mereka dalam menghadapi ancaman. Nah, yang kedua, dukungan ekonomi. Selain kerjasama militer, CENTO juga mendorong dukungan ekonomi yang membantu negara-negara anggota dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Nah, yang ketiga, penguatan hubungan diplomatik. Melalui keanggotaan dalam CENTO, negara-negara anggota dapat memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan reputasi internasional mereka. Yang keempat, stabilitas energi. Dengan fokus pada kawasan yang kaya sumber daya energi, CENTO berusaha memastikan stabilitas pasokan energi bagi anggotanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi CENTO. Yang pertama yaitu Council of Ministers, yaitu badan tertinggi yang terdiri dari Menteri Luar Negeri negara anggota. Mereka bertemu untuk membahas kebijakan strategis dan arah organisasi. Yang kedua yaitu Military Committee, merupakan komite militer yang bertugas untuk mengkoordinasikan rencana dan kebijakan pertahanan. Masing-masing negara anggota mengirimkan wakil militer mereka untuk duduk dalam komite ini. Yang ketiga yaitu Economic Committee, dibentuk untuk mengordinasikan program bantuan ekonomi dan pembangunan di wilayah anggota CENTO, berfungsi untuk mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah mereka. Keempat, yaitu sekretariat. Markas sekretariat berada di Ankara, Turki. Sekretariat bertugas mengurus administrasi organisasi, mempersiapkan agenda rapat, dan mengordinasikan komunikasi antar negara anggota. Dan yang kelima yaitu Regional Commando Center. Beberapa pusat komando regional ditempatkan di negara anggota untuk meningkatkan respon militer jika terjadi ancaman langsung di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas dampak CENTO bagi Indonesia. Dampak CENTO bagi Indonesia sangat serius, termasuk 1. Ancaman terorisme. CENTO telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan Indonesia. Mereka telah melakukan beberapa serangan teror di Indonesia, termasuk bom bunuh diri di Jakarta pada tahun 2016. Yang kedua, radikalisasi. CENTO telah menyebarkan ideologi radikal dan ekstremis di Indonesia melalui internet dan media sosial. Hal ini telah menyebabkan beberapa orang Indonesia bergabung dengan CENTO di Irak dan Suriah.
Yang ketiga, kerugian ekonomi. Serangan teror telah menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia, termasuk kerusakan infrastruktur dan kehilangan tenaga kerja. Yang keempat, kerusakan sosial. Serangan teror telah menyebabkan rasa takut dan ketidakpercayaan di masyarakat Indonesia. Hal ini telah menyebabkan perpecahan dan intoleransi. Sekian, terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.